Fenomena penutupan robot trading belum usai. Gonjang-ganjing isu ini dimulai dari awal tahun 2022. Dan berita terakhir yang menjadi hot topic adalah ATG. Lalu kenapa ATG baru heboh akhir-akhir ini? Rupanya karena penangkapan sang kapten yang baru saja terjadi. Hal ini mengakibatkan munculnya segala macam teori dan pendapat atau sudut pandang. Apakah ini suatu kesengajaan sebagai sebuah trik atau malah kecolongan bagi sang kapten? Yang pasti hal ini menimbulkan efek yang tidak disangka-sangka. Perang karangan bunga. Diawali dengan kiriman ucapan selamat bagi jajaran Polres Malang atas keberhasilan penangkapan sang kapten. Papan bunga berjejer di depan Polresta Malang. Lalu dijawab dengan sejumlah karangan bunga dukungan bagi sang kapten yang menghiasi depan Balai Kota Malang. Kedua kubu mengemban kepentingannya masing-masing. Kenapa sang kapten seolah menjadi pahlawan? Sudah masuk jeruji besi, tapi para pendukungnya masih banyak. Rupanya para pendukungnya menolak lupa jasa sang kapten. Karangan bunga ini sebagai bentuk solidaritas yang menghendaki agar bisnis ATG tetap berjalan. Dengan adanya bisnis ini, banyak masyarakat mampu bertahan dari kesulitan ekonomi sejak pandemi COVID-19 tahun 2020 lalu. Yang awalnya hanya sedikit anggota komunitasnya, akhirnya meluas hingga luar negeri. Sebut saja Belanda, Rusia, Perancis, India, Cina. Dan beranggotakan orang-orang hebat dan trader berpengalaman. Sampai akhirnya, boom, masalah terjadi. Robot trading, karena robot trading ini baru kita freeze, kemudian dia tidak bisa main sistem, tidak bisa draw, baru masuk ke kepolisian. Nanti kita lihat, akan kita tambah di situ datanya. Nah, saat ini kita blokir. Saat ini ada 19 kita blokir kegiatan robot trading dan mengakibatkan dampak tentunya kepada masyarakat tidak bisa lagi berdagang atau tidak bisa menarik uangnya. Ini dampak yang memang harus terjadi. Seperti dikatakan sebelumnya bahwa tahun 2022 lalu Indonesia dihebohkan dengan adanya pemberitaan mengenai penipuan berkedok trading dan robot trading seperti binomo dan lain-lain. Dengan total kerugian keseluruhan ditaksir bisa mencapai ratusan triliun rupiah. Tentunya ini membuat pemerintah dan pihak berwenang geram di dalam menghadapi permasalahan yang ada. Sehingga tahun 2022 itu pula serentak pemerintah melakukan pemblokiran atau freeze kepada pihak-pihak yang dicurigai melakukan tindakan penipuan. Seperti pemaparan Bapak Tongam Lumban Tobing yang menjelaskan pemblokiran atas rekening robot trading yang mengakibatkan tidak bisa withdraw, mungkin memang ini langkah yang tepat dan harus dilakukan untuk menghentikan penipuan yang telah terjadi dan mengantisipasi agar dana yang masuk tidak berhubungan dengan money laundering atau pencucian uang maupun dana teroris. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak berwenang adalah memeriksa apakah benar melakukan penipuan ataukah tidak. Sehingga pada tahun 2022 lalu Barreskrim Mabes Polri melakukan pemeriksaan terhadap 10 robot trading besar di Indonesia, termasuk ATG atau Auto Trade Gold. Di sisi lain, pemerintah dituntut untuk menggodok aturan mengenai robot trading yang sebelumnya belum diatur, agar aturannya jelas di Indonesia. Dan perusahaan robot trading tidak menyalahgunakan untuk tindakan penipuan, karena adanya legalitas hukum yang mengikat. Kalau dilarang baru ada pasalnya. Di mana dalilnya? Nah, sekarang bukan bahasa Arab, bahasa Latin. Nolum delictum nola puna sine previa lege punali. Ini dalam hukum pidana. Tidak ada satu kesalahan, tidak ada sesuatu yang dilarang itu sampai ada undang-undang yang melarang lebih dulu. Ini tidak dilarang kok. Lalu ditanya saya copet aja. Memang siapa? Setelah molor selama kurang lebih 4 bulan, akhirnya pada bulan September 2022, terbitlah aturan yang mengatur perusahaan robot trading, di mana perusahaan robot trading yang legal harus memiliki wakil pialang berjangka dan penasehat berjangka yang memiliki sertifikasi, tentu saja melalui ujian sertifikasi. Selain itu, dalam pengoperasiannya, perusahaan robot trading yang berjalan di Indonesia juga harus mengantongi izin dari Bapepti.
Di dalam dunia trading, robot trading disebut sebagai expert advisor. Dalam aturan Bapepti, poin penting untuk membuktikan sebuah robot trading itu real atau nyata, harus ada file, skrip kode pemrograman, yang nantinya akan dimasukkan di aplikasi MetaTrader 4. Selain itu, expert advisor harus bisa menjalankan kode pemrograman yang mengatur stop loss, take profit, ada master code, dan manual book atau penjelasan, panduan, cara menginstal, dan lain-lain. Expert advisor ini hanya sebagai alat atau asisten dalam trading, sehingga segala keputusan tetap ada pada tradernya. Dalam trading selalu ada untung dan rugi, yang artinya pendapatan tidak fix, sangat tergantung pada kondisi pasar secara real time. Dikabarkan ATG terus berproses memenuhi persyaratan dan ketentuan regulator. Dan progres yang nampak adalah terbitnya izin-izin usaha berbasis resiko. Yang kedua adalah beberapa founder ATG telah lulus di ujian wakil pialang berjangka. Yang ketiga, apabila memang diharuskan menggunakan broker lokal, siap bekerja sama dengan broker legal Bapepti. Lalu membuat exchanger lokal dan legal Bapepti, yaitu Panteras. Untuk membuat exchanger lokal ini memerlukan biaya tidak sedikit. Paling tidak harus menyetorkan dana 1,5 triliun rupiah kepada regulator sebagai dana jaminan keamanan. Hari demi hari hingga berganti bulan dilalui dengan penuh penderitaan oleh para member. Karena di tahun tersebut rekening perusahaan diblokir oleh pihak berwenang di Indonesia, sehingga seluruh member baik dalam dan luar negeri tidak bisa melakukan withdraw. Sementara sejak pandemi COVID-19 bahkan hingga saat ini, masih banyak orang yang bergantung pada hasil withdraw untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena banyak yang berinvestasi dari hasil keringat sejak muda hingga usia senja, atau dana pensiun, bahkan pinjaman bank yang terus berbunga, dan dikejar debt collector. Semua ini terjadi karena keterpaksaan, harus mengambil langkah ini demi bertahan hidup melewati pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh dunia. Banyak sekali yang menderita karena permasalahan ini. Orang yang harus berhutang ke sana kemari, banyak yang sudah tidak punya rumah atau kendaraan lagi karena harus dijual. Orang yang berantakan rumah tangganya, orang yang berantakan kehidupannya, orang yang sakit karena masalah ini, stres, depresi, bahkan ada yang meninggal karena masalah ini. Walaupun kematian adalah ketentuan yang maha kuasa, tapi semua ada penyebabnya, dan bukankah manusia harus berusaha? Banyak yang all out mempertaruhkan segalanya demi bisa berinvestasi di ATG. Uang tabungan, uang pensiun, pesangon, hasil penjualan barang, semua habis. Dan banyak lagi penderitaan-penderitaan karena masalah ini. Sedikit teori konspirasi apabila muncul isu TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Dana hasil TPPU akan masuk ke kas negara. Dan sang kapten suatu saat nanti akan bebas. Mungkin sang kapten akan bisa menikmati kehidupan selanjutnya di negara di mana selama ini melakukan trading dan mendapatkan segala privilege-nya kembali karena dianggap sudah berkontribusi di negara tersebut. Lalu bagaimana dengan nasib masyarakat lainnya? Adakah keberpihakan kepada masyarakat yang jelas-jelas sumber dananya seperti yang disampaikan tadi? Kasus yang terakhir Binomo, Indra Ken, itu vonisnya adalah asetnya disita oleh negara. Berarti negara mengambil uang-uang korban yang sangat-sangat mereka harapkan. Nah, ini adalah satu hal yang mungkin kita bisa membuat satu terobosan dalam masalah restoratif justice dalam permasalahan-permasalahan keuangan. Karena bayangkan Pak, mereka itu korban, mereka itu tadi sudah sempat disampaikan oleh Saudara Heru, bagaimana mereka itu uang pensiun mereka asuransikan. Kemudian kalau yang trading yang robot trading dan segala macam itu, mereka juga sebenarnya simpanannya mereka. Tetapi pada saat ini terjadi kasus pidana yang dihukum, pada saat setelah dihukum asetnya kemana? Nah, ini perlu ada satu restorasi justice di sini, bahwa aset itu bisa kembali kepada mereka. Nah, inilah terobosan ini belum sampai saat ini belum tersentuh oleh pihak kejaksaan. Mungkin pihak kepolisian
dalam hal ini yang melakukan awalnya penyidikan itu. Tapi di sini setelah ini dilemparkan kepada kejaksaan, tentunya kejaksaan bisa memberikan option untuk mengesah restorasi justice terhadap permasalahan-permasalahan aset yang bisa dikembalikan kepada korban. Jadi ini adalah salah satu hal yang saya harapkan terobosan ini. Kalau Bapak terobosan ini dilakukan, masyarakat semuanya akan mendukung kejaksaan, Pak. Karena mereka mendapatkan kembali apa yang tidak pasti selama ini, yang mereka lakukan dengan kondisi pada saat investasi ini. Karena kenapa investasi ini berkembang pada saat pandemi, pada saat krisis? Karena memang banyak yang di PHK, mereka punya pesangon, dan ada option itu dilakukan. Nah, ini adalah salah satu sisi kemanusiaan juga, dan ini adalah bagaimana bawa pihak pada masyarakat yang menjadi korban. Korbannya masyarakat, Pak, bukan negara. Korbannya di sini masyarakat. Dan ini korban juga harus direstorasi justice masalah ini. Saya kira itu aja pimpinan. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Biha. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa sang kapten tidak hengkang sejak dari awal kasus robot trading ini bergulir?